Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Agus Priyo, Laila Cahya, dan saya sendiri, Winda Ayu Masita, akan mempresentasikan yaitu soal materi kelas 4 MI atau SD. Hari ini kita akan membahas yang pertama yaitu soal materi kelas 4, yang kedua yaitu karakteristik, dan yang ketiga yaitu ciri-ciri soal hot. Yang pertama, bab 1, rangka manusia. Soal yang pertama, rangka adalah bagian tubuh manusia yang tersusun dari A. Kulit, B. Daging, C. Tulang, D. Rambut. Jawabannya adalah C, yaitu tulang. Nomor 2, berdasarkan keras tidaknya tulang, tulang dibagi menjadi A. Tulang keras dan tulang empuk, B. Tulang keras dan tulang rawan, C. Tulang tengkorak dan tulang badan, D. Tulang rawan dan tulang tengkorak. Jawabannya yaitu B. Tulang keras dan tulang rawan. Kita ke bab 2, yaitu alat indera manusia. Soal yang pertama, gangguan yang menyerang organ mata adalah sebagai berikut, kecuali A. Miopi, B. Parkinson, C. presbiopi, D. hipermetropi. Jawabannya adalah B. Parkinson. Soal yang selanjutnya yaitu jika kita mencium masakan yang sedap, air liur ikut terangsang keluar. Hal itu merupakan adanya hubungan antara indera A. Peraba dan perasa, B. Perasa dan pengecap, C. Pembau dan pengecap, D. Pembau dan penglihat. Jawabannya adalah C, yaitu pembau dan pengecap. Kita ke bab selanjutnya, bab 3, bagian tubuh dan fungsinya. Soal yang pertama, berikut ini adalah fungsi akar tumbuhan, kecuali A. Menyerap air dan zat hara, B. Memperkokoh tumbuhan, C. Menyerap cahaya matahari, D. Menjadi alat pernafasan. Nah, jawaban yang benar adalah C, yaitu menyerap cahaya matahari. Soal yang selanjutnya yaitu soal uraian. Sebutkan batang tumbuhan. Jawabannya, fungsi dari batang tumbuhan yaitu mengangkut zat hara dari akar ke daun sebagai penopang tumbuhan, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bab yang selanjutnya yaitu penggolongan hewan. Soal nomor 1. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat dikelompokkan dalam titik-titik golongan A5, B3, C2, dan D4. Jawaban yang benar adalah B, yaitu 3. Soal selanjutnya yaitu bunglon digolongkan sebagai hewan karnivora karena memakan A. Tikus, B. Ayam, C. Kadal, D. Serangga. Jawaban yang benar adalah D, yaitu serangga. Bab yang selanjutnya yaitu daur hidup hewan. Pertanyaan yang pertama yaitu berikut proses daur hidup pada nyamuk yang tepat adalah A. Telur menjadi pupa, menjadi cetik-cetik, dan menjadi nyamuk. B. Telur menjadi belatung, menjadi pupa, dan menjadi nyamuk. C. Telur menjadi jentik-jentik, menjadi kecebong, lalu menjadi nyamuk. Atau D. Telur menjadi larva, menjadi pupa, lalu menjadi nyamuk. Jawaban yang benar adalah D. Telur menjadi larva, lalu menjadi pupa, lalu menjadi nyamuk. Soal yang kedua yaitu metamorfosis pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan disebut metamorfosis. A. Sempurna, B. Penuh, C. Tidak sempurna, D. Tidak penuh. Jawabannya adalah C, yaitu tidak sempurna. Bab yang selanjutnya yaitu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Soal yang pertama yaitu urutan rantai makanan yang benar di bawah ini yaitu A. Padi ular tikus elang, B. Padi tikus ular elang, C. Padi elang ular ulat tikus, D. Padi tikus elang ular ulat. Jawabannya yang benar adalah B, yaitu padi tikus ular elang. Soal yang nomor 2, akibat ular sawah diburu dan diambil kulit dan dagingnya oleh manusia, maka A. Populasi tikus akan bertambah sehingga merugikan petani,
B. Populasi kata akan bertambah sehingga menguntungkan petani. C. Populasi tikus akan berkurang sehingga menguntungkan petani. D. Populasi kata akan berkurang sehingga merugikan petani. Jawaban yang benar adalah A. Populasi tikus akan bertambah sehingga merugikan petani. Oke, cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, soal IPA kelas 4 semester 2 tentang bab sifat dan perubahan wujud benda. Nomor 1, pernyataan yang bukan sifat benda padat adalah D. Dalam keadaan tenang permukaan selalu datar. Kemudian soal uraian, jelaskan sifat-sifat benda cair. Sifat benda cair adalah bentuknya berubah sesuai dengan wadah yang ditempati, mengalir dari tempat tinggi menuju tempat rendah, kemudian permukaan yang tenang selalu datar, serta menempati ruang. Bab selanjutnya adalah gaya. Nomor 1, Alex melihat orang mendorong mobil yang mogok. Perubahan yang terjadi akibat gaya tersebut adalah B. Benda diam menjadi bergerak. Kemudian nomor 2, berikut contoh gaya dapat merubah arah gerak benda adalah A. Budi membelokkan setir sepeda ketika di tikungan. Kemudian, bab selanjutnya, berbagai bentuk energi dan penggunaannya. Nomor 1, Tigor lupa mematikan air di rumahnya. Sikap Tigor tidak menunjukkan perilaku menghemat air. Tigor harus bijak dalam menggunakan energi. Meskipun air tidak akan habis jika dipakai secara terus-menerus, karena air termasuk ke dalam sumber energi yang A. dapat diperbarui. Kemudian soal uraian. Sebutkan 3 peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik beserta kegunaannya. Setrika pakaian untuk merapikan pakaian, blender digunakan untuk menghaluskan bahan makanan, lampu digunakan untuk penerangan saat malam. Kemudian bab selanjutnya perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit. Nomor 1, bulan dapat bersinar pada malam hari karena B. Bulan memantulkan cahaya dari matahari. Nomor 2, pengikisan lapisan tanah yang disebabkan oleh gerakan air disebut C. Erosi. Kemudian, perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. Nomor 1, perubahan udara dingin menjadi panas dipengaruhi oleh D. Matahari. Kemudian nomor 2, contoh perubahan lingkungan karena pengaruh hujan adalah A. Tanah longsor. Kemudian bab selanjutnya hubungan sumber daya alam, teknologi, dan masyarakat. Nomor 1, sumber daya alam non-hayati antara lain C. Emas, perak, dan minyak bumi. Nomor 2, salah satu cara pelestarian hutan adalah dengan B. Reboisasi. Kita akan membahas materi yang kedua, yaitu karakteristik. Karakteristik di sini yaitu soal materi kelas 4. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat soal. Yang pertama yaitu berupa pilihan ganda dengan 4 jawaban, yaitu pilihan jawaban A, B, C, D. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu dimulai dari soal yang mudah terlebih dahulu ke soal yang lebih sulit. Yang ketiga yaitu sesuai dengan urutan materi dan bab yang sudah kita pelajari di kelas 4. Yang kelima yaitu soal pilihan ganda dimulai dari soal yang general menuju soal yang lebih detail. Dan yang keenam yang perlu kita perhatikan yaitu menggunakan soal hot.
Oke, cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini saya akan melanjutkan menerangkan tentang ciri-ciri soal host. Ciri-ciri soal host itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep yang lain. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kreatif. Nah, dari materi yang kami jelaskan dari A sampai terakhir, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Jika ada salah, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.